Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Untuk anggota kelompok kami ada Okta Dwi Utami, Karisma Dwi Puspitasari, Raisya Filza Iwana, dan Anissa Putri Meliana. Pada video ini kita akan melihat jalannya pencernaan makanan pada manusia. Saluran pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama ada mulut, kedua ada kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, dan yang kelima usus besar dan anus. Yang pertama ada mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil sehingga mudah ditelan. Gigi seri berbentuk seperti kapak yang terletak di bagian depan berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring terletak di antara gigi seri dan geraham berbentuk runcing, berfungsi untuk melobek atau mengoyak makanan. Gigi geraham terletak di belakang taring dan berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap makanan, membantu menelan dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Saluran pencernaan makanan yang kedua yaitu kerongkongan. Faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Di pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Organ ini berbentuk tabung yang panjangnya sekitar 25 cm. Dan kerongkongan ini terletak di belakang saluran pernapasan. Yang ketiga ada lambung. Nah, lambung atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di ujung lambung terdapat otot lingkar yang mengatur masuk dan keluarnya makanan di lambung. Otot lingkar ini cenderung tertutup dan membuka hanya pada saat ada makanan masuk ke dalam lambung atau pada saat muntah. Otot lingkar lainnya terdapat di ujung lambung yang berbatasan dengan usus halus, yaitu otot lingkar pilorus. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan saluran makanan terpanjang, panjangnya kurang lebih 5 meter, serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Usus 12 jari atau duodenum ke dalam usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu saluran getapan kreas dan saluran empedu. Cairan empedu berfungsi mengemulsikan lemak. Usus tengah atau jejunum merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Bagian terakhir usus halus adalah usus penyerapan atau ileum untuk mempercepat penyerapan sari makanan. Permukaan dalam dinding usus halus berjenjat atau berfilus. Yang kelima ada usus besar dan anus. Nah, di usus besar ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu usus tebal dan poros usus atau disebut dengan rektum. Usus tebal ini mengatur kadar air pada sisa makanan. Apabila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus tebal ini menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus tebal mengeluarkan air ke sisa makanan tersebut. Di dalam usus tebal terdapat bakteri coli atau disebut dengan Escherichia coli. Nah, dia ini membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Bakteri coli juga membantu pembentukan vitamin K dan vitamin B12. Selain itu, bakteri coli dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena penyebabnya penyakit. Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan berlangsung di dalam saluran pencernaan. Makanan yang kita makan ketika masuk ke mulut dipotong dan dihaluskan oleh gigi yang ada di dalam mulut. Proses pencernaan semacam ini disebut pencernaan secara mekanik.
Di dalam mulut, makanan dibasahi oleh air liur yang dikeluarkan oleh 3 pasang kelenjar air liur. Ekskresi air liur dapat terjadi karena rangsangan penglihatan, bau, rasa, atau pikiran tentang makanan. Air liur merupakan cairan agak pekat dan licin karena mengandung musin atau lendir. Air liur ini berfungsi untuk membantu menelan makanan. Air liur juga mengandung enzim petialin yang disebut juga amilase. Enzim amilase ini mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana, maltosa atau glukosa yang dapat larut sehingga mudah dicerna. Oleh karena itu, kita merasakan rasa manis di mulut pada saat mengunyah makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi. Pencernaan dengan bantuan enzim disebut pencernaan secara kimiawi. Dinding kerongkongan mengandung kelenjar yang mengeluarkan musin untuk membasahi jalan makanan. Bergeraknya makanan di dalam kerongkongan dikendalikan oleh otot di kerongkongan. Otot yang melingkari kerongkongan mengerut dan mengendur bergantian menimbulkan gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerak seperti pada kerongkongan itu disebut dengan gerak peristaltik. Makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Saat makanan masuk, otot lingkar membuka dan menutup kembali agar makanan tetap di dalam lambung. Saat makanan masuk, lambung akan menghasilkan getah lambung yang bersifat asam karena banyak mengandung HCl. Asam lambung akan mematikan bakteri yang terbawa makanan yang ditelan dan mengubah sifat protein dalam makanan sehingga mudah dicerna. Asam lambung juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsin yang berasal dari pepsinogen. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding lambung, yaitu pepsin dan renin. Makanan berada di lambung sekitar 4 jam, tergantung pada jenis makanannya. Cairan lebih singkat berada di lambung, sedangkan makanan padat dan kaya protein tinggal lebih lama. Protein yang ada dalam makanan diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Jika makanan mengandung protein susu atau kasein, maka enzim renin akan digumpalkan. Makanan dari lambung masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdapat pada usus halus. Enzim pencernaan tersebut dihasilkan oleh pankreas yang terletak di bawah lambung. Enzim pencernaan yang dihasilkan pankreas antara lain tripsin, amilopsin, dan lipase, sehingga pada usus 12 jari pepton akan diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Amilopsin akan mengubah pati yang telah tercerna sebagian atau seluruhnya sejak dari mulut menjadi gula sederhana. Pada usus 12 jari pencernaan lemak dimulai oleh enzim lipase sehingga lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lemak akan diemulsi oleh cairan empedu. Dalam usus halus, bagian jejunum pepton diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin. Karbohidrat berbentuk amilum akan diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase, sedangkan yang berbentuk sukrosa diubah menjadi fruktosa oleh enzim sukrase. Jika kita memakan karbohidrat yang mengandung laktosa, maka akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase. Akhir pencernaan menghasilkan disakarida dan monosakarida dari karbohidrat, asam amino dari protein, dan asam lemak serta gliserol dari lemak. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat langsung diserap oleh usus halus. Pembuluh darah berfungsi menyerap dan mengangkut sari-sari makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke seluruh tubuh. Pembuluh kil bertugas menyerap dan mengangkut asam lemak dan gliserol menuju ke pembuluh balik besar di bawah tulang selangka. Di ujung usus halus, semua sari makanan, vitamin, dan mineral yang berguna bagi tubuh telah diserap. Sisanya berupa ampas makanan yang akan masuk ke dalam usus besar. Ampas makanan terdiri dari makanan yang tidak dapat dicerna, terutama selulosa, bakteri, sel saluran pencernaan yang mati, dan air. Ampas makanan yang masuk ke dalam usus besar berbentuk cairan. Hal itu disebabkan selama pencernaan berlangsung banyak terjadi penambahan air untuk membantu pencernaan makanan. Di usus besar, kelebihan air akan diserap oleh dinding usus besar sehingga ampas makanan menjadi berbentuk padat yang disebut feses atau tinja. Feses dikeluarkan dari dalam tubuh melalui anus.